Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita ada di edisi Filsafat Ketuhanan dengan tokoh yang akan kita kaji pemikirannya hari ini adalah tentang Immanuel Kant, tentang idealisme transendentalnya, kira-kira seperti apa. Nanti kita simak bareng-bareng dalam diskusi kita kali ini. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai ke edisi yang saya lupa ke berapa ratus. Tapi alhamdulillah kita sampai pada edisi ini dan mungkin nanti selanjutnya akan dikaji juga dengan tokoh-tokoh filsafat ketuhanan yang lain. Kemarin kita sudah membahas Nietzsche, sekarang kita membahas Immanuel Kant yang juga tidak kalah keren ya. Immanuel Kant-nya ya. Secara biografi Immanuel Kant ini lahir, kita kenalan dulu ya dengan Immanuel Kant karena sebenarnya konsep ketuhanannya nanti di akhir gitu. Tapi tidak bisa kita sampai pada akhir jika kita belum bisa memahami seperti apa sih kerangka pemikiran dari Immanuel Kant ini gitu. Dan apa-apa saja yang mempengaruhi Immanuel Kant sampai bilang begitu. Nah, kita lihat biografinya. Immanuel Kant ini lahir tanggal 22 April 1724 di Königsberg dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 di Königsberg juga yang di Prusia Timur ya, sekarang menjadi Kalining, intinya Prusia Timur di Rusia tepatnya. Nah, ia meninggal di usia yang ke-79 tahun karena penyakit tua atau karena kepikunan dan memang sudah waktunya gitu ya karena pikun tadi. Ada beberapa dari meninggalnya seorang Immanuel Kant ini ada beberapa kejadian. Immanuel Kant waktu itu dikuburkan di perkotaan ya, cuman karena hari peringatan yang ke-200 tahun kemudian dia dipindahkan ke katedral, cuman pasca Perang Dunia II katedral diporak-porandakan sehingga banyak orang-orang yang mengambil tulang belulangnya gitu, sampai yang tersisa hanya nisannya. Dan yang menarik di nisannya itu untuk mengawali pemikirannya Immanuel Kant, ia menulis di atas nisannya, bukan dia mungkin ya, mungkin pemikirannya yang ditaruh di situ. Colum stellatus supreme lex moratus in tren. Ya nanti bisa teman-teman cari, artinya langit berbintang di atasku, hukum moral di dalam diriku. Itu di atas nisan seorang Immanuel Kant. Nah, dari melihat tanggal tahun lahirnya kita bisa mengetahui bahwa ia merupakan salah seorang filsuf yang lahir pada abad 18 yang pada saat itu masih awal-awal masa pencerahan Eropa, masa Afklarung ya, masa Afklarung atau masa pencerahan Eropa Barat yang juga sempat apa namanya? Membludak lah ya, maksudnya di Jerman kala itu. Nah, dari segi keluarga, Immanuel Kant ini lahir dari seorang bapak bernama Johann George Kant dengan ibunya Anna saya lupa tulisannya saya nggak jelas. Anna Kant juga arah ayahnya ini seorang pembuat baju zirah ya. Sedangkan ibunya di sini tidak dijelaskan ibunya bekerja sebagai apa. Namun yang diketahui bahwa Immanuel Kant ini merupakan anak keempat dari pasangan tadi yang merupakan seorang yang sangat menganut gereja atau yang nanti ada istilahnya pietisme. Jadi pietisme itu merupakan salah satu aliran yang di situ mempercayai bahwa gereja itu tidak seharusnya jangan terlalu kaku dan dia menolak hal-hal yang sifatnya misalnya yang terlalu liberal kalau mungkin dalam Islam gitu ya. Menurutnya pietisme ajaran atau aliran pietisme di sini ia sangat memfokuskan pada kesalehan lahir dan batin, tidak perlu dibatasi dengan adanya organisasi atau konstitusional dalam bentuk gereja begitu. Nah, jadi gereja itu sepatutnya menjadi sebuah spiritual ya, tidak terbungkus-bungkus atau tidak terkaku atau terpeta-petakan dalam bentuk ajaran-ajaran atau yang mungkin juga salah satu yang melatar belakangi terjadinya pencerahan Eropa. Terus juga Immanuel Kant ini merupakan seorang filsuf yang baik-baik. Dia tidak seperti filsuf-filsuf yang lain yang melancong ke berbagai negeri, tapi seorang Immanuel Kant ini dia pemikir yang tidak terjun di ranah politik, tapi seorang akademisi murni yang dia hanya fokus belajar di Rusia kala itu, yaitu tepatnya di Königsberg ya, sampai dia menjadi dosen di sana. Dan dia juga tidak aktif dalam politik, dia seorang yang bisa kita sebut sebagai filsuf tulen gitu, karena pemikiran-pemikirannya nanti kita bisa lihat di sana. Terus juga walaupun dia
anak dari seorang pembuat baju besi, tapi kehidupannya pada akhir-akhir kehidupannya atau ketika dia masih masa-masa kuliah, ayahnya itu meninggal ketika ia berusia 22 tahun dan ibunya meninggal ketika dia berusia 13 tahun, sehingga dia harus mengajar menjadi seorang guru private selama 7 tahun dan juga mengajar sebagai dosen private juga ketika dia mengajar sebagai dosen swasta di Kongsberg. Nah, latar belakang pendidikannya, dia sekolah dasarnya di St. George Hospital School, lalu dia melanjutkan ke Collegium Fredericanum yang menganut ajaran pietisme tadi. Yang ketiga, ia melanjutkan di Universitas Kongsberg, yang di sana nanti ia akan bertemu seorang yang bernama Christian von Wolff, yang dari situ dia memiliki keterpengaruhan dari dia terkait ajaran-ajaran dari Leibniz tadi, nanti Leibnizian gitu kan. Nah, di situ di Universitas Kongsberg itu dia sudah mulai beralih minat. Pada awalnya dia sangat berminat dengan hal-hal yang berbau teologi gitu. Cuman ketika dia ada di Universitas Kongsberg ini, dia sudah beralih minat ke hal-hal yang berbau fisika dan matematika. Gara-garanya dia mulai membaca karya-karya Newtonian, karya-karya Newton ya, yang juga pada saat itu sedang ramai di Jerman, sedang dikaji besar-besaran, yang juga salah satu bentuk kemunculan atau angin segar saintisme gitulah ya, bukan saintisme, revolusi saintis lah istilahnya. Nah, di situ dia mulai beralih tuh minatnya ke matematika dan fisika, dan pada akhirnya doktoralnya ia memfokuskan pada kajian ilmu alam, sehingga pada akhirnya nanti dia menjadi guru besar logika dan metafisika. Terkait beberapa biografi keluarga, lingkungan, latar belakang pendidikan, itu kemudian membentuk pemikiran dari seorang Immanuel Kant itu, sehingga pada awal-awal ketika dia masih belajar di Universitas Kongsberg atau sedang menjadi mahasiswa gitu ya, dia mulai membaca karya-karya mana tadi tuh, karya-karya Voltaire yang juga salah satu filsuf atau filsuf yang ramai ketika masa pencerahan yang berkaitan dengan rasionalisme, sampai dia pada kala itu dia memfokuskan kajiannya pada 3 hal, yaitu tentang logical process, tentang external world, dan juga reality of things. Dia mulai penasaran dengan dia sudah mulai mempertanyakan tuh dari karya-karya tadi tentang bagaimana penalaran logis, bagaimana tentang dunia eksternal, dan bagaimana juga tentang realitas segala sesuatu itu dari mana gitu kan. Dari situ, dan juga keterpengaruhan dari Christian von Wolff tadi yang membawa ajaran Leibnizian gitu. Nah, sampingannya tadi sudah ya, dan dia sebagai private dosen, dia mengajar di beberapa keilmuan yang meliputi metafisika, geografi, pedagogi, fisika, matematika, logika, filsafat, teologi, mineralogi, dan lain sebagainya. Nah, ketertarikannya itu juga yang membuat dia sangat menarik gitu ketika dia mengajar di salah satu Universitas Kongsberg, karena dia mengajar ilmu geografi tapi menggunakan landasan-landasan filosofis gitu. Jadi cara mengajarnya itu yang membuat dia mendapat julukan dosen yang cakap gitu. Cuman dalam bahasa mereka lah gitu ya. Saya belum lihat profilnya, sepertinya sih ganteng. Cakep. Cakep ya. Nah, dari situ, dari ketika dia mulai belajar sampai dia menjadi seorang dosen ya, sambil dia juga menjadi dosen privat, ada 2 babakan pemikiran dari seorang Immanuel Kant ini. Pertama pada masa prakritis. Prakritis ini pada masa ketika dia masih menjadi guru privat tadi selama 7 tahun. Jadi pada masa-masa prakritis ini, dia menyebutnya masa itu adalah masa dogmatisme. Pada saat itu dia sangat mewahkan gitu, atau gumoan gitulah ya, gumoan dengan aliran rasionalisme atau rasionalitas yang dibawa oleh Wolff, karena pada waktu itu ia merasa bahwa aliran-aliran yang dibawa atau ajaran rasionalisme yang dibawa oleh Leibniz itu belum sistematis, yang pada akhirnya disempurnakan oleh Wolff. Jadi dogmatisme, filsafat yang ia sebut dengan dogmatisme pada masa-masa praktis tadi, itu mendasarkan pandangan pada pengertian tentang Allah atau Allah ya pada menurut mereka ya. Allah atau substansi atau nomade, atau istilahnya ini istilahnya Leibnizian ya, yang tanpa mempertanggungjawabkan secara kritis. Jadi nanti di aliran Leibnizian atau Leibniz, dia memahami bahwa sesuatu yang sifatnya rasio itu seperti nomade, atau saya nggak tahu bacanya gimana, kita baca nomad aja lah ya. Nomad itu seperti substansi-substansi yang seperti jagat raya gitu. Masing-masing itu merupakan cerminan dari alam semesta gitu kan. Dengan satu nomad itu saja kita bisa memahami alam semesta gitu. Itu salah satu cuplikan dari
pemikirannya Leibniz yang mempengaruhi pemikiran Immanuel Kant nanti. Terus pada masa selanjutnya, pada masa setelah prakritis, yang kedua adalah masa-masa kritis, yaitu ketika Kant itu mulai membenturkan aliran dogmatisme dengan empirismenya David Hume gitu. Jadi dua orang ini yang mempengaruhi kritisisme Kant nantinya, yaitu dari Leibniz tadi, dari rasionalismenya, dan empirismenya dari David Hume. Dia merasa bahwa David Hume itu seolah-olah dia yang mengangkat dirinya dari kegelapan gitu, kegelapan dogmatisme yang dia anggap pada masa yang dia rasakan ketika pada masa-masa prakritis. Karena menurutnya rasionalisme pada masa-masa awal itu seolah-olah menelan mentah-mentah rasio, seolah-olah dia benar-benar menjadi sumber-sumber pengetahuan yang nanti kita kaji di beberapa pemikirannya, salah satunya di beberapa karyanya yang sangat fenomenal. Nah, berkaitan dengan asmaranya, kan mungkin tidak terlalu beruntung dalam kaitannya dengan asmara ya. Karena kan ini seorang yang pemikir sekali, sampai dia terlalu banyak mikir sebelum bertindak gitu kan. Sampai ketika dia mencoba ceritanya, kan ini mencoba mendekati dua perempuan gitu kan. Perempuan yang pertama, karena lamanya menunggu, akhirnya dia menikah dengan laki-laki lain gitu. Nah, yang kedua juga sama nasibnya, karena terlalu lama menunggu, karena kan ini berpikir panjang ya. Jadi terlalu lama menunggu, akhirnya dia pindah dari Konsberg gitu. Enggak tahu. Mungkin murid-muridnya di dosen privat kurang ini kali ya. Jadi dia kurang beruntung dari persoalan asmara. Terus juga dari latar belakang pemikirannya, latar belakang pemikirannya yang kita pahami juga yang melatar belakangi lahirnya kritisisme adalah pertama rasionalisme ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, dia sangat terpengaruh dari Leibniz. Leibniz ini Gottfried Wilhelm Leibniz ya, seorang filsafat Prusia. Kebetulan dia juga lahir di Prusia, di Rusia gitu kan. Cuman Leibniz ini juga salah satu ahli filsafat seorang filsuf yang ternama pada masa-masa pencerahan. Yang saya katakan tadi, kalau pandangan dari Leibniz tadi, monet itu yang saya sampaikan, monet seperti substansi-substansi, dia membatasinya menjadi tiga hal. Yang dia ambil ya, yang kan ambil dari pemikirannya Leibniz tadi, ada nomet yang tidak terlalu jelas, yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa kita sadari gitu. Yang kedua adalah nomet yang agak jelas, yang bisa kita rasakan, nomade, bukan monade. Kebalik ya, bener monade. Monet ya, kebalik ya pemirsa. Monade. Jadi monade yang agak jelas ini monade yang bisa kita lihat bisa kita rasakan dengan panca indera gitu. Atau bisa kita lihat secara indrawi lah ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah monade atau monet yang sangat jelas dan bisa kita sadari, yang dengannya itu adalah tahapan tertinggi sehingga kita bisa memahami hakikat sesuatu itu gitu. Nah, dari situ dari rasionalisme itu dia sudah mulai mulai mengkritik itu. Rasio seolah-olah pada saat itu mengabaikan sama sekali pandangan-pandangan tentang adanya pengalaman gitu dan dia mengklaim mentah-mentah tentang rasio lah ya sebagai sumber pengetahuan. Jadi posisinya dalam rasionalisme ini pemikiran atau pengalaman itu bukan tidak ada sama sekali, tapi pengalaman hanya sebatas meneguhkan adanya atau apa yang sudah dicapai oleh rasio atau akal budi gitu. Terus yang kedua, ketika dia mulai beralih, ketika dia berkenalan dengan pemikirannya David Hume, dia mulai beralih ke empirisme. Nah, di empirisme ini yang kita tahu bahwa bagaimana empirisme mengklaim bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman baik lahiriah maupun batin ya. Di empirisme ini dia tidak setuju karena menurut David Hume yang menurutkan itu dia tidak setuju dari David Hume. Ada dua pemikiran David Hume, yaitu yang pertama, ia menolak pengetahuan bawaan yang dipahami oleh seorang rasionalisme ketika mengatakan bahwa David Hume mengatakan bahwa pengalaman itu menghasilkan dua hal, yaitu kesan-kesan dan pengertian-pengertian atau ide-ide yang dengan kesan-kesan kita bisa melihat misalnya kita jatuh dan lain sebagainya, itu dapat kita rasakan secara langsung, sedangkan ide-ide ini secara tidak langsung. Misalnya kita jatuh, kita mendapatkan refleksi hal yang lain gitu kan, itu yang menghasilkan ide-ide. Nah, dua hal ini kemudian pada abad 18 dengan pemikiran Kant nanti karyanya salah satunya adalah Critique of the Pure Reason, itu membantah semua itu dengan gagasan tentang humanisme universal yang nanti kita jabarkan di beberapa pemahamannya tentang metafisika.
eh jadi salah satu tulisan Kant yang dikutip dari Gardner, dia mengatakan bahwa masa di mana kita hidup ketika ini salah satu kritiknya terhadap masa-masa pencerahan, ketika masa-masa pencerahan, masa di mana kita hidup dalam arti khusus atau yaitu masa-masa kritisisme dan untuk mengkritik apapun yang ada termasuk diantaranya agama dengan kesuciannya, hukum yang telah terberi dengan kemuliaannya haruslah mampu bertahan di hadapan ujian akal budi yang bebas dan terbuka. Itu merupakan salah satu kritik di bukunya yang pertama dan fenomenal yaitu kritik of the pure reason. Kritik di sini ia mengatakan bahwa kritik tidak selalu berarti negatif gitu kan. Seperti yang kita pahami bahwa kritik juga sebagai bentuk refleksi yang juga mungkin di sana juga ada hal-hal yang negatif dan juga positif gitu. Yang the pure reason itu nanti kan mengarahkannya kepada kritiknya terhadap metafisika yang juga salah satu bagian dari hal-hal yang dibawa atau digarisbawahi dalam aliran rasionalisme dan empirisme. Nah, salah karya-karyanya itu yang pertama ada Critique of the Pure Reason, kritik atas rasio murni. Nah, di buku ini itu berkaitan tentang argumennya kan tentang pembuktian sains yang bisa dipercaya. Sains itu bisa dipercaya apabila memenuhi syarat, yaitu ketika dia bersifat a priori, itu menurut Kant. Terus yang kedua kan juga menentang adanya apa namanya ya, ketidakterbatasan akal budi gitu. Karena menurut Kant akal budi itu terbatas. Terus yang buku yang kedua, oh iya, di sini juga kan membedakan menjadi dua. Dalam Critique the Pure Reason ini, akal murni dan tidak murni, dia membedakan menjadi dua tadi, murni dan tidak murni. Yang murni ini adalah akal yang bekerja secara logis, sedangkan akal tidak murni akal yang bergerak secara indrawi gitu. Terus yang karya yang kedua, salah satu juga respon dari karya yang pertama adalah Critique of the Practical Reason yang terbit pada tahun 1787. Buku ini mempersoalkan syarat umum dan syarat mutlak bagi penalaran bagi perbuatan susila. Jadi kan ini fokus kajiannya itu pada tiga hal. Yang tadi yang saya sampaikan tentang metafisika, tentang etika, dan juga salah satunya tentang epistemologi gitu. Lanjut. Sebentar ya. Sekarang kita masuk ke pemikiran metafisikanya. Jadi pemikiran metafisikanya kan ini dilatar belakangi dari pertentangan tiga hal, yaitu pertentangan antara perdebatan antara sains Newtonian dengan metafisikanya Leibnizian tadi tentang substansi tadi, yang kedua tentang rasionalisme dan empirisme, yang ketiga tentang pandangan saintis dan agama. Jadi dia pemikiran metafisikanya bergerak berdasarkan tiga latar belakang tadi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa metafisika itu penting antara penting dan tidak penting, atau ada yang skeptis mengatakan bahwa memahami bahwa metafisika skeptis, berarti keskeptisan itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa metafisika ini penting gitu. Ada yang seolah-olah tidak mempedulikan itu, tetapi menurut Immanuel Kant dua-duanya itu sama-sama tidak memadai untuk memahami tentang metafisika. Kenapa? Karena metafisika di sini ada menjadi salah satu atau inherent dengan kerja kognitif manusia gitu. Jadi kita berpikir apapun dalam rasionalisme, berpikir tentang apapun, tentang pengalaman dan lain sebagainya itu diproses dalam kognitif kita, dan begitupun tentang bagaimana kita memahami tentang Tuhan gitu. Misalnya kita memahami tentang meja, terus tapi itu juga masuk dalam kognitif kita, sama ketika kita juga memikirkan tentang Tuhan, tentang jiwa, tentang hal-hal yang metafisika yang lain gitu. Itu sama-sama masuk dalam sistem kognitif kita. Nah, tetapi meski begitu atau meskipun demikian,
Meski demikian, pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang jiwa itu juga perlu dikritisi, tidak bisa kita telan mentah-mentah. Walaupun pada akhirnya nanti ada yang mengkritik bahwa kan sangat ambigu dalam pemikirannya tentang metafisika nanti. Oke, jadi beberapa hal tadi tentang memahami tentang metafisika tadi itu kan membaginya menjadi dua, itu metafisika transenden, metafisika pengalaman gitu. Jadi seperti halnya ketika dia mengkritik rasionalisme dan empirisme ketika mengatakan bahwa metafisika itu ditolak karena dianggap tidak penting, tetapi dua hal tadi ketika menganggap bahwa tidak memungkinkan untuk mengangkat metafisme sebagai objek kajian, itu dianggap tidak memadai karena metafisika bagaimanapun itu juga mempengaruhi kerangka konseptual dalam sistem kognitif kita gitu. Seperti kita memahami meja dan lain sebagainya, itu masuk dalam sistem kognitif kita. Tetapi di sini kan membaginya menjadi dua pemahaman tentang metafisika. Yang pertama metafisika transenden, metafisika pengalaman. Jadi kalau metafisika transenden ini berkaitan dengan eh kalau metafisika pengalaman hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal di luar pemikiran kita yang itu bisa dikaji menjadi pengetahuan. Seperti misalnya ketika kita merasakan sesuatu, itu bisa kita proses menjadi sebuah pengetahuan. Misalkan ketika kita jatuh gitu misalnya. Ketika ada beberapa hal-hal dalam diri kita yang nanti mungkin ada dalam kajian psikologi menjadi sebuah behavioristik ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal metafisika seperti itu masih bisa dikaji. Tetapi kan menolak mentah-mentah itu yang metafisika pengalaman ya. Tetapi yang ditolak mentah-mentah oleh Kant adalah metafisika transenden. Jadi menurut Kant, kita tidak bisa menggunakan rasio atau penggunaan rasio itu ditolak ketika kita menggunakannya untuk entitas-entitas yang di luar rasio kita. Seperti bagaimana kita memahami tentang entitas-entitas Tuhan, entitas-entitas jiwa, atau immortalitas atau keabadian dan lain sebagainya itu adalah entitas yang tidak bisa kita pikirkan gitu. Jadi metafisika transenden itu ditolak oleh Kant. Tetapi yang disarankan adalah metafisika pengalaman. Bukan ditolak sebenarnya tidak rasio tidak bisa digunakan dalam bagian ini gitu. Tetapi hanya mampu pada bagian metafisika pengalaman sebagai kerangka-kerangka yang nantinya akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan gitu. Karena menurutkan nantinya bahwa bagaimanapun kita melihat objek, kita tidak akan bisa memahami objek itu sendiri, tapi hal-hal yang berkaitan dengan objek itu sendiri gitu. Tidak bisa memahami objek itu sendiri, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan objek. Ya, seperti itu. Terus yang ke pemikirannya juga, pemikirannya tentang transenden ini atau ilmu pengetahuan kan ini dibagi menjadi 3 pilar. Ada yang namanya transcendental estetik. Ini pilar ilmu pengetahuan, pilar ilmu pengetahuan, ilmu. Ada yang namanya transcendental estetik itu berkaitan dengan intuitif, matematis, hal-hal berkaitan dengan geometris atau bagaimana kita memahami tentang ruang dan waktu. Jadi sensibilitas, bagaimana kita menangkap hal-hal itu atau unsur-unsur baik materi maupun yang berbentuk konseptual itu bisa kita serap pada transcendental estetik ini. Jadi sensibilitas, terus apa namanya? Intuisi-intuisi itu terekam dalam transcendental estetik ini. Baru yang kedua ada yang namanya transcendental analitik. Jadi transcendental analitik ini adalah berkaitan atau berisi tentang problem-problem pemahaman berkaitan dengan metafisika pengalaman dan tentang ilmu alam. Bagaimana hal-hal yang kita serap atau intuisi-intuisi atas objek-objek yang kita terima pada transcendental estetik itu kita telurkan dalam bentuk pemahaman-pemahaman atau yang nanti pada akhirnya menjadi ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan botani, tentang hewani dan lain sebagainya, itu nanti masuk dalam transcendental analitik. Ya. Baru yang ketiga ada yang namanya transcendental dialektik. Transcendental
Dialektik. Jadi transendental dialektik ini adalah aspek transendental yang paling tinggi karena berkaitan dengan kapasitas maksimal dari rasio manusia. Jadi berkaitan dengan tiga hal tadi, jiwa, kosmologi, tentang Tuhan, itu hal-hal yang atau masuk dalam kajian metafisika transenden yang itu tidak disarankan untuk menggunakan rasio tadi oleh Immanuel Kant. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sampai selesai ini ya? Oke. Jadi dari tiga hal tadi itu menunjukkan bahwa pemahaman-pemahaman kita tentang objek itu hanya sebatas fenomena atau yang muncul terhadap kita itu hanya sebatas fenomena-fenomena. Kita tidak akan pada sampai pada nomena tadi atau hakikat dari benda itu sendiri atau objek itu sendiri gitu. Itulah yang menyebabkan menurut Kant kenapa metafisika itu tidak termasuk atau beda rumpun dengan matematika dan fisika. Kenapa? Karena pada akhirnya pemahaman-pemahaman tadi kita tidak bisa sampai pada pemahaman-pemahaman tentang jiwa, kosmologi dan Tuhan. Kenapa? Karena pada transendental dialektik ini kan itu membedakan antara rasio dan akal budi. Rasio itu berada di atasnya akal budi. Jadi hal-hal yang kita terima, yang kita proses secara konsep dan lain sebagainya itu ada pada tahapan akal budi. Sedangkan konsep konseptual secara inferensial itu nanti akan diterima oleh rasio untuk membentuk yang namanya keputusan-keputusan, untuk melihat bagaimana kemustahilan dan lain sebagainya. Jadi pada tahapan rasio itu sifatnya independen. Jadi pada tahapan akal budi, semua hal-hal yang kita terima secara indrawi, pengalaman lahiriah, batiniah, semuanya kita terima pada fase atau pada tahapan inilah, ya, pada tempat ini, ya, pada akal budi. Berarti tapi di rasio itu sifatnya independen karena yang dia terima itu sifatnya yang inferensial, konseptual untuk membentuk kesatuan untuk nantinya itu memudahkan kita memberikan keputusan-keputusan, penegasan-penegasan dan lain sebagainya. Rasio itu dalam istilahnya kan disebut Vernon, sedangkan akal budi disebut Verstand. Itu. Nah, mengenai Tuhan, dari kenapa seorang Immanuel Kant yang kita tahu bahwa dia seorang penganut agama yang taat, ya, karena tadi dia selama sekolah dia menganut ajaran-ajaran pietisme dan pada akhirnya juga dia bersyukur katanya kepada ibunya karena mengajarkan ketangguhjujuran, menghindar dari dusta dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pemahaman Kant tentang Tuhan itu beranjak atau bertolak dari tiga kritiknya terhadap beberapa pemikiran tentang eksistensi Tuhan. Mungkin kita kenal, kita tahu bahwa ada yang mengatakan tentang Tuhan ya. Ada beberapa argumen-argumen tentang eksistensi Tuhan yang dikritik oleh Immanuel Kant. Yang pertama tentang argumen ontologis tentang Tuhan. Argumen ontologis ini yang mungkin sering kita dengar bahwa ketika kita memikirkan Tuhan, Tuhan pasti ada gitu. Adanya Tuhan secara ide itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Segala yang kita pikirkan yang muncul dalam ide kita itu adalah membuktikan adanya eksistensi sesuatu itu gitu. Yang kedua yang ditolak oleh Kant adalah argumen kosmologis. Jadi argumen kosmologis itu berkaitan dengan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah kausa prima, yang nanti berkaitan dengan argumen psikoteologis. Bahwa dengan adanya kosmologi keteraturan alam semesta itu menunjukkan bahwa ada satu sebab, ada satu hal yang menyebabkan adanya keteraturan alam semesta ini gitu. Ada hubungan kausalitas yang menyebabkan yang pada akhirnya nanti itu menunjukkan adanya Tuhan. Nah, tiga-tiganya ini ditolak oleh Kant. Karena menurut Kant
Tuhan ada tidaknya Tuhan dalam ide kita atau eksistensi Tuhan yang kita perdebatkan dalam tiga hal tadi itu tidak akan membuktikan ada atau tidaknya Tuhan gitu. Dan menurutkan sendiri ilmu pengetahuan kita tidak bisa mengobjekkan sesuatu untuk memahami eksistensi sesuatu itu gitu. Jadi walaupun kita memikirkan tentang meja dan lain sebagainya, belum tentu meja itu ada gitu. Dan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak bisa kita kita klaim dengan ada atau tidaknya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi tidak bisa kita mengobjekkan sesuatu untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ada atau eksis gitu kan. Makanya menurut Kant, saya harus mengangkat pengetahuan untuk memahami atau memberikan ruang untuk iman gitu. Jadi menurut Kant, sebagaimana tadi tentang metafisika transenden, bagaimana juga tentang transendental dialektik, kan menolak sama sekali cara-cara kita untuk mengobjekkan Tuhan gitu. Karena ilmu pengetahuan, bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan, adanya alam semesta, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan semua itu salah satu bentuk mengobjekkan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa diobjekkan seperti itu dan tidak ada hubungannya ada dan ketiadaan Tuhan hanya dengan kita mengobjekkan sesuatu itu gitu. Nah, bagaimana konsep tentang Tuhan menurut Kant? Kant itu menilai bahwa kita bisa menyadari adanya Tuhan itu dengan adanya hati nurani gitu. Dia mengaitkan eksistensi Tuhan itu dengan moralitas. Jadi kita, bentar ya. Jadi per manusia itu memiliki yang namanya kewajiban dan kesadaran moral. Nah, kesadaran-kesadaran kemanusiaan itu yang ada dalam diri kita, yang itu berdampingan dengan eksistensi Tuhan. Bagaimana kewajiban-kewajiban kita secara kemanusiaan, bagaimana hukum-hukum moralitas yang menjadi kewajiban terhadap diri kita, itu merupakan salah satu bentuk kesadaran kita terhadap adanya Tuhan. Itu menurut Kant. Makanya yang saya singgung tadi di awal bahwa rasionalis dan empirisme pada abad 18 itu akhirnya redup ketika salah satu karya, bukan pada akhirnya ya, agak redup ketika salah satu karya tentang Critique of the Pure Reason-nya Kant itu muncul. Kenapa? Karena di situ itu tidak lagi mengidealkan dua hal, empirisme maupun rasionalisme, tetapi humanisme universal. Jadi bagaimana manusia itu memiliki harkat dan martabat untuk menentukan posisinya sendiri gitu. Dan secara garis besar, kesadaran moral itu yang menjadikan kita itu mencapai kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sempurna gitu menurut Kant. Jadi ada tiga hal yang itu merupakan satu kesatuan yang mungkin nanti menentukan manusia itu bahagia atau tidak gitu. Yang pertama adalah kebebasan berkehendak. Kebebasan berkehendak, bagaimana kita memiliki hak untuk melakukan apapun. Yang kedua, moralitas. Yang itu berkaitan erat dengan adanya Tuhan. Bagaimana kita menyadari adanya Tuhan. Hal-hal yang mungkin kalau dalam Islam kita fitrah, mungkin begitu. Adanya kecenderungan terhadap kebaikan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Cuman mungkin karena dia tidak memahami bagaimana konsep Islam, dia tidak memahami bahwa mungkin esensi-esensi seperti itu sudah ada sudah ada di timur gitu. Mungkin itu dari sedikit pemahaman tentang filsafat ketuhanannya Kant. Silakan kita diskusi ya. Apa jika ada yang ingin didiskusikan, diperbincangkan, silakan kita buka ruang diskusi. Silakan. Cik. Berbicara transidental ya, Immanuel Kant. Saya gugup sebenarnya bertanya perihal Tuhan. Bahasan siang ini kan tentang transidental, punya dalam konsep pemikiran Immanuel Kant. Pertanyaannya kayak gini Pak ya. Saya agak takut sebenarnya bertanya dalam terkait Tuhan. Tapi ini menyangkut pengalaman. Tentu pengalaman transidental secara empiris ya. Supaya itu diterima sebagai argumen, tentu pengalaman saya pribadi itu harus dikonseptualisasikan.
Nah, sekarang saya bertanya, bagaimana membedakan eh, atau mengkonseptualisasikan pengalaman pribadi saya agar jelas perbedaannya baik secara psikologi ataupun secara eh, pemikiran, bahwa itu rute pengalaman saya pribadi ataupun objek objektivitas dari dunia yang dilalui. Karena misal saya mengalami hal yang abstrak terkait ketuhanan, tentu untuk diterima bahwa sebagai argumen transendental itu kan pengalaman dari saya. Nah, saya harus mengkonseptualisasikannya. Nah, pertama, bagaimana cara saya itu mengkonseptualisasikan eh, pengalaman saya itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana juga membedakan bahwa itu memang rute subjektif saya gitu dalam secara empiris, sehingga nanti membedakan dengan objektivitas dunia yang dilalui oleh saya. Iya, kan secara kosmos dunia ini ya kayak gini terus gitu kan. Dan pengalaman saya dengan Mas Faidol, dengan Samsul, Mas Samsul, Mas Samsul, Mahrus, Mas Mahrus, Mas Fakih, dan lain-lain ini punya pengalaman secara empiris transendental. Tentu biar saya secara psikologis tidak dikatakan ODGJ, maka harus dikonseptualisasikan pengalaman tersebut. Sehingga saya berani untuk menceritakan terkait spiritualitas saya. Nah, tentu untuk menguji ketangguhan pengalaman spiritualitas saya tadi, saya kan harus membedakan bahwa ini memang rute pribadi atau subjektif saya secara pengalaman dengan eh, objek dunia yang memang dilalui. Karena kan berbicara pengalaman tidak lepas dari waktu, Pak. Saya sering menemukan Tuhan di hampir matahari terbenam. Saya ceritakan ke Mas Faid. Saya ceritakan ke Mas Faid dan, oh, kamu bilang kayak gitu Mas karena kamu itu mahasiswa indie misal yang suka senja. Kan tuduhannya kan seperti itu. Nah, tentu saya ingin tanya bagaimana tanggung jawab pekan pada orang-orang yang seperti saya ini nanti yang punya pengalaman spiritualitas biar tidak dikatakan ngawur gitu. Nanti kan enak konsultasinya ke Bapak psikologi gitu kan, bahwa Pak saya itu bertapa di gua selama 16 hari dan untuk meningkatkan spiritualitas saya, dan saya mendapatkan seperti ini itu kan secara empiris ya. Tentu ini terkait transidental. Ini susah Pak cara mengkonseptualisasikan seperti ini. Kak, ini harus, pertanyaan saya yaitu biar eh, saya gak, ya ini bonahnya ya bahasanya seperti itu. Ini terkait dengan empiris yang sangkut pautnya karena ini berbicara argumen nanti biar gak dianggap ngawur gitu. Karena saya sering dapat juga curhatan dari Lek Faruk. Dia berpuasa 3 hari untuk mendapatkan seorang perempuan dan sampai dia punya kitab primbon itu kan, itu saya susah kadang membedakan itu pengalaman pribadinya Lek Faruk itu secara subjektif yang tentu belum tentu bisa dilalui oleh saya gitu kan.
dunia ini kayak gini sudah objektif. Tapi kan saya nggak bisa yang melalui pengalamannya Bang Faruk. Jadi secara psikologis pandangan saya Bang Faruk ini sedang ODGJ gitu. Karena nggak bisa mengkonseptualisasikan pengalamannya. Tiba-tiba masa gara-gara puasa perempuan itu menangis karena 3 hari 3 malam. Teringat Bang Faruk terus. Nah ini harus dapat dijelaskan mumpung ada Immanuel Kant yang eh, dapat menjelaskan argumen-argumen ontologi, kosmologi dan psikoteologis tadi ya. Dan juga secara empiris ya. Itu dari saya. Ini saya memang awam terkait Immanuel Kant, cuma sedikit tadi mendengar dan saya berpikir, oh ini sering terjadi di abad kontemporer dan akhirnya berurusan dengan hukum kalau di Indonesia. Kan ada itu di Jawa Barat yang mengaku dapat kitab suci yang dihukum. Itu kan pengalaman transendental spiritualnya. Sampai ada yang mengaku di Sumeneb ketemu dengan malaikat Jibril yang akhirnya dipenjara oleh polisi. Itu kan juga empiris pengalaman spiritualnya gitu kan. Secara psikoteologisnya penting untuk dijelaskan. Itu sih dari saya untuk didiskusikan. Di sini ada berbanyak teman-teman di bidang jurusan, nanti secara filosofis kena dan juga secara psikologi ya Bang ya. Bang Fakih dan juga Bang Faidul mungkin hukum kita itu harus aman-aman saja dengan mereka yang bercampur dengan eh, dunia spiritual sehingga tidak ada lagi pertengkaran antara pesulap merah dan Gus Samsudin, Habib siapa itu Habib-Habib yang baru muncul itu dan dukun-dukun yang lain gitu dan ya nanti kan enak karena di Jawa Timur itu sendiri ada perikatan perdukunan di Banyuwangi itu ya ada. Kalau nggak percaya cari aja di Jawa Pos itu sempat mendeklarasikan untuk membantu kedamaian dunia biar tidak terjadi perang Rusia dan Ukraina misal dia Berarti dukun termasuk UMKM Kak ya? nggak profesi dia sebagai profesi itu Mbak ya. Itu dari saya untuk didiskusikan. Oke. Oke, terkait pengalamannya Kak Aang ya, tadi terkait bagaimana kita memisahkan antara subjektivitas dan juga objektivitas dunia. Iya, iya, ya, Kak. Bagaimana, iya, Kak, mengkonseptualisasikan pengalaman gitu ya. Sebenarnya itu juga dibahaskan ya dalam salah satu yang termasuk dalam transcendental estetik tadi. Jadi transcendental estetik itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan intuitif atau pengalaman-pengalaman yang secara transcendental tapi kita bisa pahami untuk pada akhirnya menelurkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, dalam ya atau dalam sensibilitas tadi itu melahirkan berbagai macam fenomena-fenomena gitu ya. Dan di situ ada dua unsur yang menurutkan itu berkaitan dengan transcendental estetik ini. Yang pertama ada unsur materi, yaitu penginderaan. Bagaimana kita dalam transcendental estetik ini kita memahami sesuatu dari unsur-unsur yang sifatnya materi. Nah, yang kedua ada unsur forma, yaitu bagaimana kita memahami dari berbagai fenomena-fenomena tadi dalam bentuk hubungan-hubungan atau relasi-relasi. Nah, relasi-relasi itu ada dua, ada posisi ruang, ada yang waktu. Ruang ini berkaitan dengan hal-hal di luar kita. Sedangkan waktu itu berkaitan dengan persepsi-persepsi yang kita alami dalam diri kita. Gitu. Nah, dari pemahaman fenomena-fenomena tadi, berbagai fenomena baik dari luar, dari dalam, dari masalah sensibilitas yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang kita alami, baru nanti di transcendental analitik itu kita terkonsep dalam bentuk pemahaman-pemahaman. Makanya pada transcendental analitik ini ada berbagai macam kategori-kategori yang dibuat oleh Kant. Ada yang pertama tentang kualitas, kuantitas, relasi. Ada juga yang namanya modalitas. Seperti misalnya Kak Ang tadi dia dihadapkan dengan persoalannya Faruk, ada juga pengalaman sendiri atau berbagai hal yang mungkin itu berkaitan dengan situasi dunia yang dialami gitu misalnya. Itu nanti berkaitan dengan eh transcendental estetik yang nanti bagaimana ia menentukan itu masuk dalam aspek transcendental analitik.
yaitu pada kategori modalitas atau bagaimana kita memahami apakah ini benar atau tidak, bagaimana kita memahami sesuatu, apa itu mustahil atau tidak, bagaimana kita memutuskan itu benar atau tidak, itu ada dalam kategori transcendental analitik gitu. Jadi untuk memahami apakah transcendental itu selalu pada aspek transcendental dialektik itu enggak, tapi berkaitan dengan Tuhan, jiwa yang tidak bisa kita pikirkan, baru itu masuk dalam aspek ini gitu, metafisika transendental. Tetapi hal-hal yang itu mungkin tidak tampak, tapi masih masuk dalam transendental analitik dan juga transendental estetik. Yang sifatnya hal-hal yang fenomena tadi, yang kita rasakan intuitif, intuisi, hal-hal yang kita pikirkan, materi dan lain sebagainya, itu masuk dalam transendental estetik. Pemahaman-pemahamannya dari hal-hal yang kita terima dari transcendental estetik tadi masuk dalam transcendental analitik yang bisa kita pahami bahwa oh dengan begini maka aku begini gitu. Pemahaman konklusi-konklusi semacam itu masuk dalam kategori-kategori itu. Maksudnya di kualitas seperti apa, kuantitas seperti apa, terus relasinya seperti apa, kita pikirkan dalam transcendental analitik. Dan bagaimana kita menentukan itu, misalkan memutuskan bahwa ini, itu, dan lain sebagainya, baik dari luar maupun dari dalam, yang kita terima dalam sensibilitas ruang dan waktu tadi, masuk dalam transcendental analitik. Gitu sih, Kak. Jadi walaupun kita alami itu tidak salah, tapi benar gitu. Jadi jadi misalkan maksudnya Faruk gitu bertemu berbagai macam cewek gitu misalnya gitu ya. Kayak gini, Mbak. Latar belakang saya bertanya seperti itu karena pengalaman transidental itu pasti kalah dengan pendapat umum. 2000 sekitar tahun 2000 ketika kepemimpinan Indonesia dipegang Gus Dur. Pernyataan Gus Dur itu selalu dianggap nyeleneh pada waktu itu. Dengan spontanitas dia keluar. Kalau Mbak Winda itu pernah nonton di YouTube pengakuan Mahfud MD bagaimana dia punya pengalaman. Kamu nanti akan menjadi ini. Itu pernyataan Gus Dur misal seperti itu. Dan ketika itu dianggap nyeleneh. Nah, pengalaman itu dapat diterima secara umum ketika itu sudah terjadi. Berarti kan waktu yang menentukan. Sehingga siapa tuh bertanya, saya bingung. Sekarang saya punya pengalaman transidental secara empiris. Karena saya mau hilangkan rasional sudah. Rasional saya sudah dibunuh dari tadi. Sesuai dengan Kant. Saya pernah ketemu makhluk gaib misal. Dan itu mengatakan ke saya seperti ini. Nanti 2003 kamu akan menikah. Misal kayak gitu ya. Enggak, misal ini seperti ini. Saya itu Mbak, melakukan pengalaman spiritual. Ini kan pengalaman transidental. Dan tentu kejadian yang saya alami itu masuk pada argumen psikoteologis ataupun argumen transidental yang dipaparkan oleh Immanuel Kant tadi. Cuma pendapat saya kalau dimasukkan kepada konseling dan psikolog, saya ceritakan kenyataan itu, saya akan di-justice ini gangguan jiwa misal, ya kan? Kalau ke ustadz, ya tidak semudah itu memang, tapi rata-rata. Kalau ke ustadz, saya akan segera diruqyah gitu ustadz ya. Nah, kalau saya katakan di pernyataan umum di panggung, saya akan berhadapan dengan hukum. Lo kan banyak di Indonesia sudah yang berhadapan dengan hukum dengan nanti masuk pada penistaan agama dan sebagainya misal. Nah, maka dari itu ini harus di pengalaman saya, pengalaman transidental saya kan harus dikonseptualisasikan supaya itu dapat diterima secara umum itu tidak dibantah oleh pendapat umum. Tentu jika memang ilmu pengetahuan tadi tidak dapat mendukung, maka bagaimana cara saya mengkonseptualisasikan pengalaman transidental saya tadi? Sehingga nanti saya kalau ditanya oleh Banu, Kak ngapain kamu puasa Senin Kamis misal? Kan susah untuk dijawab. Di luar di argumen doktrin tekstual misal, oh ini sunnah Nabi, itu kita gak penting untuk membahas itu. Karena memang ada pengaruh jiwa yang berbeda misal kayak gitu ya. Enggak, ini tinjauan filosofis. Jadi
biar enak gitu. Saya sering dikatakan, mohon maaf, di masyarakat saya sering dikatakan bukan Lora, gak beres gitu dalam pemikiran. Karena memang pengalaman transidental saya berbeda dengan pada umumnya. Misal kayak gini, di tradisi agama di Madura, kalau malam Jumat itu ziarah kubur misal. Saya bilang, oh itu salipan, karena kalau malam Jumat yang dikubur itu pulang ke rumah kayak gitu. Lihat anaknya. Lu saya itu di anu, Pak, dibully oleh masyarakat. Padahal ini pengalaman transidental saya pernah duduk ketika hari Kamis dan saya didatangi roh kakek saya gitu kan. Kamu ngapain kayak gitu kan. Loh ini kan diketawain kan. Kalau saya cerita seperti itu diketawain padahal ini pengalaman transidental saya. Kamu ngapain gitu kan. Dan dia berpesan-pesan baik gitu. Wah kamu seperti ini seperti ini. Oh iya kayak. Jadi saya gak harus ke kuburan kan. Saya didatangi, gak perlu ziarah saya. Dan saya kalau mengatakan ini di pendapat umum, saya akan dikatakan menista agama dan berhadapan dengan hukum. Tahu dengan psikolog, oh ini ODGJ dan ke Ustadz nanti saya akan diruqyah ya Ustadz. Dikira saya ada gangguan logika dan psikologi gitu. Tapi ini pengalaman terjadi pada saya misal. Nah, saya ingin konseptualisasikan. Saya susah untuk menjelaskan. Karena yang ingin saya gambarkan ini adalah roh gitu. Yang saya ceritakan ini juga hal yang gak bisa diraba secara indrawi. Tapi secara subjektif saya itu saya alami secara indrawi, empiris, tapi dunia yang dilalui itu objektif. Tidak. Makanya itu kan bingung. Bagaimana Immanuel Kant dapat membantu saya untuk nanti saya, karena banyak rahasia-rahasia negara ini 50 tahun ke depan yang saya dapat dari ilmu gaib. Dia kan ketawa kan kalau sudah saya bilang seperti itu, saya akan dianggap gila. Loh kan banyak nabi-nabi dianggap gila, tukang sihir, gara-gara seperti ini. Kenyataan punya pengalaman pribadi. Nabi Muhammad misal di kisah Islam ya, ada di Gua Hiro tiba-tiba berdakwah bahwa Lata Uzza itu bukan Tuhan, kan dianggap songong, dianggap oh itu gila Muhammad itu. Orang ini sudah Tuhan dari turun temurun kok mau dibantah. Tapi pengalaman Nabi Muhammad kan berbeda kan. Secara transidental karena tidak bisa dikonseptualisasikan. Maka itu roboh secara pendapat umum. Justru akan menyerang subjektif yang mengalami. Nah, ini kasus, Mbak. Ya, Yesus misal Isa sampai dikejar-kejar seperti itu karena punya pengalaman transidental yang berbeda. Nah, tolong biar tidak hanya harus ada kualitas kita Pak Winda, modalitas. Saya gak bicara persoalan benar atau tidak karena secara empiris itu gak penting benar atau tidak. Yang penting adalah beneran bahwa itu kejadian. Kan seperti itu. Ustadz Jalal misal, dia ke saya tadi Kak mimpi ketemu Nabi kayak gini diceritakan. Saya gak bicara benar atau salahnya mimpi itu dari mana enggak. Tapi itu benar kejadian karena dia lalui secara subjektif gitu. Alami. Tapi secara dunia belum tentu saya alami maka ada benturan. Lah nanti itu bagaimana cara membedakan seperti itu. Ini yang ingin saya diskusikan sebenarnya. Baru nanti kita diskusi yang lebih dalam lagi. Mohon jago ongguan deh di sini bukan ruang goongguan, ruang berpikir progresif. Kita diskusikan gitu. Oke. Meskipun saya tidak tahu kayak apa awalnya, tapi yang saya tangkap adalah dari Mas Aang tadi itu. Jadi dia mempertanyakan gimana sih cara mengkonseptualisasikan itu supaya pengalaman transindental itu diterima gitu.
Pamannya saya melihat tuyul. Gimana sih saya bisa membuktikan atau penglihatan saya diterima oleh masyarakat umum gitu. Konsepnya bagaimana? Tapi ya tadi juga mengambil contoh dari Gus Dur ya. Itu Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pernah ditanya begini oleh anak kecil ya. Apakah hantu itu ada gitu. Terus Gus Dur bercerita bahwa pernah berziarah ke Sunan Giri yang tinggi ya. Sunan Giri yang tangganya kalau kata kata orang-orang itu kalau kita ngitung tangganya pasti salah semua, iya kan? Dari bawah ke atas. Tanya kamu ngitung berapa tadi? Ini dan segala macam. Jadi waktu itu Gus Dur ke Sunan Giri dan ia baca doa di situ. Terus malam-malam ya. Terus ada pengunjung baru datang dan melihat Gus Dur yang ya gitu badannya ya agak gemukan begitu, takut gitu. Takut dan lari, ada hantu gitu. Gus Dur heran ngeliat ke belakang, tadi ada apa kok bilang ada hantu? Apakah saya hantu gitu kata Gus Dur. Terus kata Gus Dur ke orang yang bertanya apakah hantu itu ada. Gus Dur memberikan penjelasan bahwa jadi begitu. Kalau kamu tanyakan kepada orang yang melihat saya, maka percaya bahwa hantu itu ada. Kayak gitu. Kalau ditanyakan kepada mereka, kepada yang melihat saya, maka hantu itu ada. Tanya ke mereka. Jadi ngangkep kan di situ kan. Saya juga kadang ya kalau lagi tidur, ini iya kalau lagi tidur, lebih-lebih saat dia masih santri waktu itu. Ketika tidur ada tidur yang semi mimpi, tidak sampai ke mimpi kan ya. Jadi bukan mimpi, iya ya, setengah sadar ya. Jadi melihat ya kak udah mau tidur, terus seolah-olah buka mata kan ya, buka mata, buka mata terus merasa ketakutan karena melihat di jendela ada bayangan begitu. Berusaha kan kita kan untuk keluar dari kayak gitu, berusaha keluar dan akhirnya ketika sudah keluar ya, sudah kita bisa menggerakkan badan kan ngansor kan, gitu. Nah, saya langsung melihat ke jendela dan di jendela itu berbeda bentuknya dari apa yang saya lihat barusan. Ya, ketika saya lihat barusan itu sedikit terbuka hordennya kelambuna. Ketika saya lihat, oh ternyata tertutup. Gitu. Akhirnya ya, kalau kalau kita ingin mikir kelogisannya, perlahan hal kayak gitu itu dapat apa ya? Dapat dijelaskan secara secara apa ya? Secara logis dan ilmiah gitu. Oh, saat saya tidur tadi ya itu dikatakan apa? Kalau di ilmiah ya, semi mimpi itu ada dan lain-lain dah, nggak tahu istilahnya. Bahkan dalam ramalan saja ya. Ramalan saja. Tadi kan umpamanya saya akan terjadi ini itu Gus Dur meramalkan akan menjadi ini dan itu. Dalam ramalan itu orang itu tidak tidak fokus pada seberapa banyak ramalan itu terjadi. Tetapi kalau satu saja ramalan yang terjadi ke itu, maka dianggap ramalan itu benar seluruhnya. Kayak siapa ya di ya ada ini dan itu. Ya itu benar salah satu, tetapi kebetulan yang dianggap di general semuanya benar kayak gitu. Kayak waktu di Indonesia tadi menyebutkan ada yang mengaku malaikat Jibril, ada yang mengaku nabi baru kan gitu kan. Ketika di pengadilan kata Mahfud MD ditanya,
wahai malaikat Jibril, kamu kenal nggak dengan ini? Dengan nabi ini kan gitu. Tidak loh, kok bagaimana bisa tidak kenal loh, kamu menyampai wahyu untuk nabi ini kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya eh konsepnya mungkin kita bisa mengintip gitu. Mungkin ini terpengaruh untuk kejadian sebelum-sebelumnya, historis sejarah sebelum-sebelumnya. Ada juga yang namanya kalau dalam dalam psikologi itu ketika seseorang menganggap atau melihat sesuatu seolah nyata, itu masuk dalam delusi. Artinya seolah-olah benar gitu. Maunya saya merasa adalah sapi, maka saya akan berperilaku sebagaimana sapi. Kayak gitu. Iya, Kak, untuk apa ya? Untuk pengalaman kayak gitu mungkin ya sampai di situ ya pembicaraan kita gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Agak rada-rada skeptis ya pada edisi kali ini karena kan edisi kali ini perihal filsafat ketuhanan. Dan tema pada hari ini yaitu adalah idealisme transidental. Nah, dari tadi mohon maaf kepada pemantik saya tidak menemukan bentuk ataupun konsep ataupun metode dari Immanuel Kant perihal idealisme transidental itu. Tapi yang agak menarik di situ adalah ada 3 pilar di situ. Yang mana saya sedikit ya hampir menarik sih, tapi masih ada rada-rada skeptis di situ. Apa sih dari Immanuel Kant itu persoalan idealisme transidental itu? Jadi seperti itu. Ya, apakah mungkin ya kita harus menyatukan 3 pilar itu dari estetika transidental, pengalaman transidental dan juga dialektika transidental, atau ya agak karena begini, saya melihatnya itu ketika baca kritik Pearl of Reason ya ya nggak bisa diulang, sorry. Itu saya menemukan common sense and apa namanya itu? Hukum moral di situ, hukum moralitas. Sehingga makanya saya bilang tadi bahwa agak rada-rada skeptis pada hari ini. Jadi mohon ya kepada teman-teman yang nanti mungkin bisa menjelaskan gitu dari idealisme transidental itu sendiri. Versi Immanuel Kant. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya dari tadi emang sama kayak Faruk, terlalu susah mendengar dan memahami penjelasan terkait bagaimana konsep dasar dan konsep besar dari Immanuel Kant. Gak setuju di belakang nanti, kasih manis dulu biar jadi teman baru tusuk. Iya, kalau saya boleh kasih saran ke Mantik, dijelasin secara induktif dari khusus dulu apa yang tentang teori transendental dialektik yang ketuhanan itu, baru nanti merambah ke umum, ada transendental analitik, ada gini, ada gini. Karena konsep ini terlalu bagi saya terlalu sulit dipahami karena terlalu bercangka-cangka dan cangkanya itu dan bagi setiap bagian itu memiliki turunan yang luar biasa susah untuk dipahami. Iya, dari tadi penjelasannya seperti itu dan itu susah untuk dipahami. Coba dijelaskan secara induktif. Soalnya dari tadi kan deduktif bagaimana transendental macam-macamnya begini. Pada akhirnya sampai kepada ketuhanan. Saya masih ada di persimpangan jalan memahami transendental itu tiba-tiba nyampe ke Tuhan. Coba jelaskan dari ketuhanan baru ke pinggir nanti ada dialektik, kemudian ada analitik dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Oke, saya jawab yang terakhir dulu mungkin ya. Kenapa saya menggunakan deduktif gitu, nggak induktif? Karena begini, menurut saya lebih susah memahami langsung ke pemikirannya tentang Tuhan tanpa memahami bagaimana kerangka berpikirnya. Karena begini, tentang ketuhanan tadi itu kan ada metafisik dan lain sebagainya. Itu Immanuel Kant sendiri itu memberikan detail-detailnya itu secara deduktif gitu. Maksudnya gimana kita bisa memahami tentang transenden gitu. Padahal transenden sendiri itu masih banyak gitu kan. Transenden yang ini, yang itu dan sebagainya. Itu kan lebih susah dipahami saya rasa. Jadi saya menggunakan deduktif tadi.
Iya, ini sudah saya Iya, bentar, mulai bentar. saya Saya tulis. tanggapi bentar. Oleh karena Ya. itu saya tadi menduga sepertinya pemateri ini kesusahan bagaimana mendeskripsikan tentang transendental dialektik yang berisi ketuhanan itu. Makanya dia beralih kepada transendental yang lain. Soalnya saya menangkap transendental macam-macam transendental itu dengan sangat luas, tapi dengan ketika masuk ke ketuhanan dia sangat kecil. Gitu. Nah, itu dia. Saya ingin Itu dia dapatkan poinnya. lah itu makanya saya ingin mendapatkan lebih banyak terkait dengan konsep dasar bagaimana ketuhan itu menurut Immanuel Kant terkait dengan transendental yang lain. Marilah kita bahas di samping-sampingnya gitu. Jangan melebar dulu padahal pembahasan utama yang saya dapatkan sedikit sebenarnya tadi. Intuitif, Eh, budi pekerti dan sedikit saja. Mari kita fokus ke situ dulu coba. Iya, oke, Apakah oke. memang konsep dasarnya cuma sedikit itu atau seperti apa? Ya, saya rasa juga di awal saya singgung pembahasan ketuhanan kan itu sedikit sekali. Maksudnya itu sebatas kesimpulan gitu. Nah, sepanjang transendentalnya sangat banyak, makanya nanti saya spesifikkan menjadi dari 3 tadi, saya spesifikkan ke masalah Tuhan, ke transendental yang terakhir gitu. Supaya apa? Supaya kita pembahasannya nanti tidak ke yang lain karena kita konsepnya tentang filsafat ketuhanan gitu. Bukan aspek-aspek transendental yang lain gitu. Iya, iya. Jadi secara garis besar, pemahaman metafisika kan ini saya ambil intinya ya. Jadi metafisika yang dipahamikan itu ada 2. Mungkin kita melihatnya metafisika segala sesuatu yang tidak bisa diindra atau hal-hal yang di luar pemikiran kita dan lain sebagainya. Kan itu membaginya menjadi 2. Yaitu transendental yang pengalaman transenden dan metafisika pengalaman. Ini 2 dulu deh. Jadi ada metafisika pengalaman, ada metafisika transenden. Metafisika pengalaman itu hal-hal transenden yang kita alami. Jadi segala hal yang kita alami atau yang tadi ada beberapa hal, misalnya kita merasakan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan gitu misalnya. Secara intuitif, secara sensasi dan lain sebagainya tidak bisa kita jelaskan. Itu masuk dalam tahapan yang ini. Yang nanti menurut Kant ini nanti akhirnya menghasilkan beberapa pemahaman-pemahaman, kesimpulan, pengetahuan. Itu di sini. Jadi hal-hal yang transenden banyak ilmu pengetahuan atau pilar-pilar tadi atau juga beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Kant yang psikoteologi dan lain sebagainya itu masuk dalam tahapan ini. Jadi rincian-rincian tadi itu masuk dalam pemahaman transendentalnya Kant yang pengalaman. Metafisika pengalaman. Itu di situ. Jadi misalkan tadi yang bagaimana saya bermimpi ini atau saya tiba-tiba yang merasakan bahwa saya pernah melakukan ini gitu. Deja vu misalnya. Hal-hal yang seperti itu juga dijelaskan kan dalam metafisika pengalaman. Ini yang menurut Kant perlu menjadi objek kajian dalam filsafat gitu. Sedangkan yang transenden, metafisika transenden itu tidak bisa. Rasio tidak bisa mencapai ini. Makanya ini nanti ya ini Kak. Iya Kak. Ini yang dalam pilar itu yang disebut dengan transenden dialektik. Ini berkaitan dengan Tuhan, jiwa, terus keabadian. Itu tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa menggunakan rasio. Kenapa? Karena tadi banyak orang-orang yang memahami Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu ada ketika kita pikirkan. Itu sudah mengatakan adanya Tuhan. Sebab kausalitas adanya dunia ini itu karena adanya, itu membuktikan adanya Tuhan. Adanya realitas eksistensi.